Oke, selamat pagi. Saya Tony dari Pendidikan Teknik Mesin 2017. Hari ini saya akan membahas well loader. Nah, ada apa saja di well loader tersebut? Yang pertama yaitu ada HST, oil temperature atau ukuran suhu oil HST. Meteran ini berfungsi untuk menunjukkan suhu oil HST. Cara pengamatannya bila petunjuk suhu ukuran terlihat pada daerah putih. Daerah putih berarti suhu oil normal. Bila petunjuk suhu memasuki daerah merah, berhentilah alat segera. Jalankan engine tanpa beban pada putaran rendah sehingga suhu oil turun sampai batas normal. Selanjutnya ada petunjuk ukuran bahan bakar. Petunjuk ukuran ini berfungsi untuk memberikan tanda isi bahan bakar di dalam tangki. Cara pengamatannya bila posisi jarum pada E, isi tangki paling banyak tinggal 22 liter. Kalau pada posisi F, maka tangki terisi penuh. Selanjutnya ada coolant temperature atau ukuran suhu air pendingin engine. Ukuran ini berfungsi untuk menunjukkan suhu air pendingin engine. Cara pengamatannya bila jarum menunjukkan pada daerah putih berarti suhu perumas engine normal. Bila di daerah putih berarti normal. Sedangkan bila jarum menunjukkan pada daerah merah, berhentilah alat segera. Jalankan engine tanpa beban pada putaran sedang sampai suhu turun mencapai batas normal. Selanjutnya ada service meter atau meteran service. Dalam meteran ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah jam kerja alat. Meteran ini menunjukkan waktu engine bekerja, walaupun alat tidak bergerak. Cara mengamatinya bila engine sedang hidup, lampu akan berwarna hijau berkedip pada meteran, berarti waktunya servis. Nah, meteran ini akan terus bertambah angkanya dari 0 sampai 9. Walaupun bendanya tidak berjalan, tetapi engine-nya dalam keadaan hidup. Selanjutnya ada pengukuran kecepatan atau speedometer. Nah, ukuran ini berfungsi untuk menunjukkan kecepatan laju alat pada saat berjalan. Bila jalannya cepat, maka speedometer ini akan naik sesuai dengan kecepatannya. Kecepatannya dihitung dalam kilometer per jam. Selanjutnya ada starting switch atau tempat menghidupkan kendaraan, kunci kendaraan. Nah, pada posisi off, bila kunci pada posisi off, maka seluruh aliran arus baterai akan berhenti dan engine juga berhenti. Pada posisi on, aliran arus baterai akan mengalir mengisi lampu dan peralatan yang memerlukan aliran. Nah, pada posisi start, mesin akan hidup. Nah, ntar dia akan kembali ke posisi on secara otomatis. Nah, selanjutnya ada HST, HI, LO selection switch. Nah, pada posisi 1 atau model HI, kecepatannya tinggi. Bila
pada posisi 2 atau model LO kecepatannya rendah. Nah, pada waktu penggunaan mesinnya atau pada waktu mesin digunakan untuk membawa barang seperti pasir, batu-batuan, gunakan model LO atau kecepatan rendah. Selanjutnya ada saklar lampu atau lamp switch. Nah, saklar ini dipergunakan untuk menyalakan lampu. Lampunya itu ada lampu besar, lampu samping, lampu belakang, dan lampu penerangan panel. Cara pengoperasiannya, pada posisi 1 semua lampu itu mati. Bila pada posisi 2, lampu besar, lampu samping, lampu belakang, dan lampu meteran semuanya menyala. Pada posisi ketiga, maka lampu jauh akan menyala. Selanjutnya ada pemindah lampu belok. Nah, tuas penggerak arah ini menunjukkan arah lampu. Cara pengoperasiannya, bila tuas ini ke atasin atau ke posisi 1, maka dia akan berbelok ke kiri. Bila tuas ini ke arah bawah atau ke posisi 2, maka dia akan belok kanan. Nah, biasanya ini berada di tempat setir bagian kanan. Nah, selanjutnya ada tuas pengarah. Nah, ini tuas pengarah ini berada di setir posisinya bagian kiri. Nah, tuas ini berfungsi untuk mengubah posisi gerak alat. Engine tidak akan bisa di start jika posisi tuas pengarah tidak pada keadaan netral. Nah, di sini kalau kita naikin ke posisi 1, maka kendaraan akan maju. Bila kita turunin atau ke belakangin ke posisi 2, maka kendaraan akan mundur. Nah, selanjutnya ada tuas kendali. Nah, tuas kendali peralatan kerja. Tuas ini dipergunakan untuk menjalankan lengan pengangkat dan baket. Nah, misalkan ini tempat duduknya si pengemudi. Nah, di sebelah kanan pengemudi ada tuas kendali. Nah, bila tuas kendali diarahkan ke arah 1 atau ke belakang, maka lengan pengangkat akan naik ke atas. Bila tuas tersebut dalam keadaan nomor 2 atau normal, maka lengan pengangkat itu akan menahan pada posisi yang sama. Bila tuasnya dimajukan ke arah 3, maka lengan pengangkat akan menurun ke bawah. Bila tuasnya dimajukan lagi ke posisi keempat, maka akan float atau lengan pengangkat bergerak bebas di bawah tenaga dari luar. Jadi dia akan turun ke bawah juga. Nah, jika tuas tersebut diarahkan ke arah B atau ke arah kanan pengemudi, maka baket akan mengangkat. Nah, ini contohnya baket nih. Bila tuas diarahkan ke arah B, maka baketnya akan mengangkat material yang ada di dalam baket. Nah, bila tuas tersebut diarahkan ke A atau ke kiri dari pengemudi, maka baket tersebut akan menuang material yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu cara kerja dari tuas kendali peralatan kerja. Mungkin sekian dari pemaparan saya hari ini mengenai well loader. Bila ada kesalahan atau
kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.